warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Oktamonika dari Prodi Matematika semester 6. Nah, di sini saya akan membuat video mengerjakan 2 soal dari mata kuliah nilai awal batas syarat dengan materi Laplace. Nah, nanti ketika saya mengerjakan, saya berharap teman-teman mau mengikuti saya dan mengkoreksi kesalahan-kesalahan saya dalam pengerjaan 2 soal tersebut. Nah, nanti ketika videonya sudah dimulai, saya berharap teman-teman mau memberikan masukan dan kritik saran yang dapat membangun saya supaya saya menjadi lebih baik lagi dalam mengerjakan atau membuat video ini menjadi yang lebih baik lagi. Nah, jadi kita langsung aja masuk dalam pengerjaan soalnya. Jangan lupa untuk dikoreksi. Terima kasih. Soal nomor 21 bentuknya seperti ini. Y 2 aksen ditambah 2Y aksen ditambah 5Y sama dengan E pangkat T sin T. Di sini nanti Y0 sama dengan 0, Y aksen 0 sama dengan 1. Nah, jadi cara pengerjaannya, yang pertama-tama kita Laplacekan dulu dari kedua belah pihak ini. Ini kita Laplacekan, jadi bentuknya seperti ini. Laplace Y 2 aksen ditambah 2 Laplace Y aksen ditambah 5 Laplace Y. Nih kita buat aja dulu Laplace-nya di depan, jadi hasilnya Laplace E pangkat min T sin T. Nah, jadi nanti kita buat lagi turunan dari kedua yang sudah kita Laplace ini. Nah, jadi untuk hasil yang bagian kiri jadinya S kuadrat YS dikurang SY0 ditambah ini dikurang ya, dikurang Y aksen 0 ditambah 2 SYS dikurang Y0. Nah, jadi tutup kurung dari sini kan ditambah 5YS. Nah, jadi kita kan belum tahu untuk turunan hasil dari Laplace yang sebelah kanan. Jadi kita harus cari tahu dulu bahwasannya yang ada di buku sudah ditertera pada tabel itu bahwasannya Laplace dari E pangkat AT sin WT sama dengan W per S dikurang A kuadrat ditambah W kuadrat. Nah, jadi hasilnya 1 per S dikurang A kuadrat ditambah 1 kuadrat. Dimana kita tahu nilai dari A itu sama dengan min 1. Sin T itu kan tadi ada W. W-nya itu adalah 1. Nah, jadi W ini kita jadi ganti 1, yang A itu min 1. Kayak gini ya. Nih. Nah, setelah itu sudah kita dapatkan turunan untuk bagian yang sebelah kanan. Ini ya jadinya kan. Jadi kita dapat tuliskan jadi S kuadrat YS dikurang S0 kali 0 dikurang 1 ditambah 2SYS dikurang 0 ditambah 5YS sama dengan 1 per S dikurang 1. Ya, ini jadi ditambah ya, karena tadi kan ini diketahuinya min 1 kan, jadi kita tulis langsung positif 1. Nah, ini 1 ditambah 1 ditambah 1 kuadrat. Nih, ini ada kuadratnya juga. Nah, selanjutnya ini kenapa 0? Karena kan tadi dibuat di sini Y0-nya kan 0. Jadi kita buat aja 0. Di sini kan kenapa jadi 1? Karena Y aksennya kan tadi Y aksen 0 tadi kan 1. Jadi kita buat 1 gitu ya. Nah, selanjutnya S kuadrat YS dikurang 1 ditambah 2SYS ditambah 5YS per
S tambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Nah, karena ini S dikali 0 dikali 0 hasilnya 0, jadi kita langsung aja menuliskannya menjadi min 1 ditambah SYS ditambah 5YS sama dengan 1 per S tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Nah, sebenarnya kan karena tadi ini 1 kuadrat, jadi nggak masalah kalau nggak ditulis kuadratnya, karena kan 1 kuadrat kan hasilnya tetap 1. Nah, selanjutnya kita buatkan, jadi nanti yang langkah selanjutnya ini kita buatkan min satunya ini ke sebelah kanan. Jadi bentuknya S kuadrat YS ditambah 2SYS ditambah 5YS sama dengan 1 per S tambah 1 kuadrat ditambah 1 ditambah 1. Karena min pindah posisi jadinya positif. Nah, selanjutnya YS kan baru S kuadrat ditambah 2S ditambah 5, ya kan? Karena kan ini sama-sama punya YS, jadi YS nya kita pindahkan ke depan, jadi S kuadrat yang masuk 2S, ini kan YS, ini YS, ini YS, ini YS, jadi YS nya kita keluarkan, jadi S kuadrat ditambah 2S ditambah 5 itu kita masukkan ke dalam kurung. Nah, jadi nanti hasilnya 1 per S tambah 1 kuadrat ditambah 1. Karena di sini 1 nggak ada penyebutnya, jadi kita samakan aja penyebutnya menjadi S tambah 1 kuadrat ditambah 1 per, karena dia disamakan jadi kedua atas bawah kita samakan, S tambah 1 kuadrat tambah 1. Nah, selanjutnya YS dengan 1 ditambah S tambah 1 kuadrat, nih 1 kuadrat ditambah 1 per S, ini kurungnya 2 karena ini kan S kuadrat ini kan dalam kurung. Nah, jadi S kuadrat ditambah ini S tambah 1 kuadrat ditambah 1 kali S kuadrat ditambah 2S ditambah 5 kan. Nah, selanjutnya YS sama dengan 1 ditambah S kuadrat ditambah 2S ditambah 1 ditambah 1. Dapatnya dari mana? 1 dari sini. Ini kan 1 karena ini dalam kurung, dan ada pangkat, jadi kita kerjakan juga yang dalam kurung. Jadi S kuadrat kan S dikali kuadrat kan S kuadrat. Nih, jadi pecahannya jadi bentuknya seperti ini. Nah, lalu per S tambah 1 ya kan, S kuadrat ditambah 2S tambah 1 tambah 1 ditambah, oh ini dikali ya, dikali S kuadrat ditambah 2S tambah 5, ya kan. Nah, selanjutnya kita jumlahkan S kuadrat ditambah 2S ditambah 3 per hasilnya tadi S kuadrat ditambah 2S ditambah 2 untuk kurung dikalikan dengan S kuadrat ditambah 2S ditambah 5. Nah, jadi kita mau membuktikan hasil dari yang ini menggunakan pembuktian dari A dan B. Caranya kita tulis kembali yang ini, S kuadrat ditambah 2S ditambah 3 per S kuadrat ditambah 2S ditambah 2 S kuadrat ditambah 2S ditambah 5 sama dengan, nah kita buatkan yang A. Yang A kita anggap ini A, ini yang B. Nah, jadi hasilnya A per S kuadrat ditambah 2S ditambah 2.
ya kan? Lalu ditambah dengan yang B per S kuadrat ditambah 2S ditambah 5. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk menyederhanakannya sama-sama kita kalikan dengan yang ini tadi, yang 2 ini lagi. Sama-sama kita kalikan dengan S kuadrat ditambah 2S ditambah 2 kalikan S kuadrat ditambah 2S ditambah 5. Nah, jadi nanti hasilnya kan gini. Ini dengan ini kan tadi habis nih. Nih, sisa yang ini. Sisa yang ini kita tuliskan jadi S kuadrat ditambah 2S ditambah 3. Kan ini sisanya. Ya kan? Nah, baru kita buat masuk lagi dia yang AB ini ke dalam kepersamaan lagi. Jadi A dikalikan dengan S kuadrat ditambah 2S ditambah 5. Lalu ditambah dengan B S kuadrat ditambah 2S ditambah 2. Nah, baru kita kalikan ke dalam yang A ke dalam sini, yang B ke sini. Jadi hasilnya AS kuadrat ditambah 2AS ditambah 5A ditambah B S kuadrat ditambah 2BS ditambah 2B. Terus kita gabungkan, kita buat dulu yang pangkatnya sama, pangkat 2 ke depan. Jadi hasilnya AS kuadrat ditambah BS kuadrat ditambah 2AS ditambah 2BS ditambah 5A ditambah 2B. Benar kan? Nah, selanjutnya tadi kan kita sudah dapatkan yang kita dapatkan hasilnya jadi 5A ditambah 2B sama dengan 3. Dapatnya di mana? Dari sini. Nah, selanjutnya tadi kan di sini A tambah B sama dengan 1, 2A ditambah 2B sama dengan 2. Nah, ini untuk yang persamaan yang pertama. Nah, jadi ini kan sama-sama dibagi 2. Hasilnya kan A ditambah B sama dengan 1. Nah, ini kita jadikan persamaan yang kedua. Nah, ternyata persamaan 1 dan kedua itu bentuk persamaannya sama. Lalu langsung aja kita eliminasi dengan persamaan yang ketiga. Dari mana kita dapatkan persamaan yang ketiga? Dari sini. Nih, ini 3 ya. Nah, jadi kita buat ini persamaan yang ketiga. Lalu kita eliminasi. Persamaan 1. Jadi kan A eliminasi 1 dan 3. Yang pertama tadi kan kita dapatkan ini. A ditambah B tambah 1. Kan yang persamaan ketiga kan 5A ditambah 2B sama dengan 3. Ya kan? Nah, biar bisa dieliminasi, maka yang atas ini kita kalikan dengan 5. Yang ini 1. Jadi hasilnya 5A ditambah 5B sama dengan 5. Ya kan? Lanjut, selanjutnya ini 5A ditambah ini ya 2B sama dengan 3. Nih, hasilnya kan nih 5, ini kan dikurang, kalau eliminasi kan dikurang, jadi hasilnya 5 dikurang 3, 2, 5 dikurang 2, 3B. Nah, ini kan 5A dikurang 5A kan habis nih, jadi bisa kita coret, nanti ini sama dengan B, nanti hasilnya sama dengan 2/3. Ini nilai untuk yang B. Lalu kita dapatkan
baru kita substitusikan nilai B ini ke persamaan yang pertama untuk mendapatkan nilai yang A. Untuk nilai A kita masukkan ke persamaan yang pertama, itu A ditambah B sama dengan 1. A nya kita belum tahu, ditambah B nya tadi nilainya 2/3 tambah 1. Kita dapatkan nilai A sama dengan 1 dikurang 2/3. Berarti A sama dengan 1/3, ya kan? Nah, sesuai dari yang tadi kan kita mau membuktikan persamaan yang ini. Jadi kan kita buat untuk membuktikannya. Nah, jadi di sini udah ada nilai A dan nilai yang B. Lalu kita buatkan jadi A per S kuadrat tambah 2S ditambah 2. Nah, A yang ini dapat dari mana? Yang ini tadi. Nih, yang kita anggapan ini menjadi A, yang ini menjadi yang B. Nah, selanjutnya tadi kan yang nilai A kita sudah dapat, nilainya itu adalah 1/3, ya kan, 1/3. Kita buat lagi, jadi S kuadrat ditambah 2S ditambah 2. Yang B nya kita dapatkan 2/3 per S kuadrat ditambah 2S ditambah 5. Nah, selanjutnya, oh iya, karena tadi kan kita udah dapatkan nih yang persamaan ini. Yang persamaan ini tadi kita tadi kan sudah mencarinya. Didapatkan hasil yang ini kan, 5A ditambah 2B sama dengan 3. Kita buatkan lagi di sampingnya, yaitu 5A tambah 2B sama dengan 3 per. Nah, jadi penyebutnya kita samakan, jadi nilai penyebut yang A dan B kita kalikan. Jadi S kuadrat ditambah 2S ditambah 2 dikalikan S kuadrat ditambah 2S ditambah 5. Nah, bentuknya seperti ini. Terus kita keluarkan nilai dari yang 1/3 dikalikan dengan S kuadrat ditambah 2S ditambah S kan S ini 5 ditambah 2/3 dikalikan dengan S kuadrat ditambah 2S ditambah 2 per, tetap ya, S kuadrat ditambah 2S ditambah 2 dikalikan dengan S kuadrat ditambah 2S ditambah 5, ya kan? Selanjutnya kita kalikan yang 1/3 ke persamaan ini, jadi hasilnya 1/3 S kuadrat ditambah 2/3 S ditambah 5/3. Nah, ini kan untuk bagian yang pertama, lalu kita tambahkan dengan 2/3 S kuadrat, dapatnya dari sini. Terus kita kalikan lagi, 2/3 dikalikan dengan 2/3 dikalikan dengan 2S, itu hasilnya jadi, nah jadi tadi kan kayak gini kan, 2/3 dikalikan 2S hasilnya 4/3 S ditambah 2/3 dikalikan dengan 2 hasilnya 4/3. Lalu ini tetap menjadi seperti ini, S kuadrat ditambah 2S ditambah 2 dikalikan dengan 5S kuadrat ditambah 2S ditambah 5. Nah, nanti hasilnya kita sejeniskan yang punya pangkat 2 dulu di depannya kan. Jadi 1/3 S kuadrat ditambah 2/3 S kuadrat ditambah, nih yang sama-sama punya S, 2/3 S ditambah 4/3 S ditambah 5/3 ditambah 4/3. Nah, jadi yang ini tetap kita buat S kuadrat ditambah 2S ditambah 2 dikalikan S kuadrat ditambah 2S ditambah 5. Nah, selanjutnya ini kan sejenis nih, karena dia mempunyai pangkat 2, jadi kita bisa jumlahkan langsung. Jadi 1/3 ditambah 2/3 kan hasilnya nanti kan 3/3. 3/3 berarti 1S kuadrat ditambahkan dengan 6, nih kan, karena ini
penyebutnya udah sama semua kan, jadi kita tinggal jumlahkan hasilnya jadi 6/3 3S. Nah, untuk selanjutnya, untuk yang ini jadi ditambah 9/3 kita buat lagi S kuadrat ditambah 2S ditambah 2 dikalikan dengan S kuadrat ditambah 2S ditambah 5. Nah, ini kan karena ini 1, jadi kita cukup menuliskan jadi S kuadrat ditambah 6/3 kan 2, jadi kita tulis 2S ditambah 9/3 3 per ini kita tuliskan lagi jadi S kuadrat ditambah 2S ditambah 2 dikalikan dengan S kuadrat ditambah 2S ditambah 5. Nah, dari pembuktian ini, nah kita dapat pembuktiannya itu bahwasannya terbukti, ya kan? Dari menggunakan nilai A dan B yang sudah kita dapat, ternyata persamaan yang ini terbukti. Nah, selanjutnya yang kita kerjakan adalah melapleskan. Nah, nanti hasil akhirnya itu akan kita inverskan. Jadi bentuknya, jadi kita buat jadi YS. Nah, tadi kan kita persamaannya YS tuh yang di sini. Ini kan YS. Kita buat lagi yang ini, yang persamaan yang sudah terbukti tadi. Kita buatkan sama dengan S kuadrat ditambah 2S ditambah 3 per S kuadrat ditambah 2S ditambah 2 dikalikan dengan S kuadrat ditambah 2S ditambah 5. Ini kan, ini persamaan yang kita buktikan barusan tadi. Nah, selanjutnya kita tulis lagi YS sama dengan 1/3 ditambah 2/3. Nih, tadi kan ini nilai A, ini nilai yang B. Nilai A nya S kuadrat ditambah 2S ditambah 2. Untuk yang B nya S kuadrat ditambah 2S ditambah 5. Lalu YS sama dengan 1/3 di per S kuadrat ditambah 2S ditambah 1 tambah 1. Nih, ditambah 2/3 per S kuadrat ditambah 2S ditambah 1 ditambah 4. Nah, ini kenapa bentuknya seperti ini? Ini sesuai dari tabel Laplace yang di buku. Nah, jadi dalam bentuk persamaan ini kita sesuaikan bentuknya dengan persamaan yang ada di tabel. Nah, jadi hasilnya YS sama dengan 1/3 per S tambah 1 kuadrat ditambah 1, ya kan? Nah, ini kan S kuadrat, jadi ditambah ini kan, nanti kan hasilnya menjadi, ini bentuk sederhananya lah gitu ya. Jadi ini 2/3 per S tambah 1 kuadrat ditambah 2S, ya kan? Nah, jadi ini bentukannya dari tabel yang ada di buku bentukan Laplace. Nah, jadi yang ini tetap kita tuliskan YS sama dengan 1/3 dikalikan 1 per S tambah 1 kuadrat ditambah 1 ditambah 1/3 dikalikan 2 S tambah 1 kuadrat ditambah 1. Ini datangnya dari ini tambahkan 2, ini tambah 2 ya, 2 kuadrat, ini 1 kuadrat. Ini kenapa? Supaya nilai yang ini sama, makanya yang ini kita jadikan 1/3. Supaya di sini 2, di sini jadi 2 biar sama. Jadi nilai yang ini harus sama dengan yang ini. Begitu juga dengan yang ini harus sama dengan yang ini. Nah, tadi kan kita bilang bahwasannya hasil dari
soal ini harus kita buat Laplace dalam bentuk inverse. Jadi bentuknya YS sama dengan Laplace inverse kurawal YS tutup kurung Laplace inverse 1/3 dikalikan dengan 1/S tambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1/3 ini dikalikan dengan 2/S tambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Jadi hasilnya 1/3. 1/3 yang ini kita Laplacekan lagi, kita Laplace inverse-kan lagi untuk yang persamaan yang ini. Ini nih. Jadi 1/3 Laplace inverse ini dalam kurung 1/S tambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Ya kan? Baru ditambahkan dengan yang ini. Kita Laplacekan lagi 1/3 Laplace inverse dari 2/S tambah 1 pangkat 2 ditambah 2 kuadrat. Nah, jadi kita dapatkan 1/3 E pangkat min T sin T ditambah 1/3 E pangkat T E pangkat min T sin 2T. Nah, hasil akhirnya menjadi 1/3 E pangkat min T dalam kurung sin T ditambah sin 2T. Nah, karena ini kan dia sama-sama sin, jadi kita boleh membuatkannya dalam satu kurung. Nah, juga ini sama dengan hal yang ini kan sama-sama 1/3 dikalikan dengan E pangkat min T. Di persamaan kedua juga 1/3 dikalikan dengan E pangkat min T. Jadi cukup kita tuliskan 1, lalu yang sin T ditambah sin 2T dalam kurung. Nah, jadi ini adalah hasil akhir dari soal ini. Hasil akhirnya. Jadi simpulannya Y2 aksen ditambah 2Y aksen ditambah 5Y sama dengan min ET sin T. Ini hasilnya adalah 1/3 E pangkat min T sin T ditambah sin 2T. Nah, jadi ini hasilnya. Ini untuk soal nomor 21 yang pertama. Nah, jadi untuk soalnya nomor 1 yang sudah kita kerjakan tadi, ini adalah bentuk dari soal persamaan diferensial Laplace transform. Nah, untuk soal yang nomor 2 bentuknya ini seperti ini, yaitu integral 0 menuju tak hingga E pangkat min 2T dikalikan T sin 3T dt. Nah, dari soal ini kita bisa lihat bahwasannya ini adalah bentuk atau menyelesaikannya dengan integral menggunakan Laplace transform. Nah, karena tadi kan di depannya integral, jadi kita menggunakan integral, beda dengan yang soal nomor 1 tadi. Nah, jadi selanjutnya kita buat kurawal Laplace T sin 3T tutup kurung sama dengan S sama dengan 2. S sama dengan 2 ini dapat dari mana? Dari pangkat yang min 2T. Nah, selanjutnya kita buat lagi Laplace T sin 3T. Ini kan? Baru D per ds Laplace atau dikalikan dengan Laplace sin 3T. Selanjutnya
min D per DS kalikan dengan 3 per S kuadrat ditambah 3 kuadrat, ya kan? Nah, untuk mendapatkan nilai dari min D per DS, maka kita harus membuat pemisalan. Misalkan U sama dengan 3, U aksennya sama dengan 0, V-nya sama dengan S kuadrat ditambah 9. Ini dari sini kita dapatkan V-nya S kuadrat ditambah 3 kuadrat kan hasilnya 9. Nah, jadi kalau untuk V aksennya sama dengan turunannya, jadi 2S. Kan kalau 9 kan turunannya kan 0, jadi cukup 2S. Nah, maka kita dapatkan seperti ini nih. Min D per DS. Ini kan. Nih, persamaannya U aksen dikalikan V dikurang U dikalikan V aksen. Ini kebalikan dari sini. Per V kuadrat. Ya kan? Jadi kan kita sudah dapat nih nilai U aksen, V dan V aksennya. Jadi kita tinggal masukkan U aksennya tadi 0 dikalikan V-nya S kuadrat ditambah 9. Ya kan? Lalu dikurang nilai U-nya tadi 3, V aksennya 2S per V, ini kan V kuadrat, jadi hasilnya S kuadrat ditambah 9 dikuadratkan, ya kan? Nah, selanjutnya nih kita jumlahkan 0 dikali S kuadrat tambah 9 kan hasilnya 0. Jadi sisa yang 3 min 3 dikalikan 2S. Jadi nggak ngaruh, jadi ini 6S per, ini kan kalau untuk penjabaran yang ini kan seperti ini, jadinya S kuadrat ditambah 9. Ini kan kalau kita jabarkan satu-satu kan jadinya seperti ini. S kuadrat dikalikan S kuadrat kan hasilnya S pangkat 4. S kuadrat dikalikan dengan 9 hasilnya 9S kuadrat. 9 dikalikan S kuadrat hasilnya 9S kuadrat ditambah 9 kali 9 81. Nah, kita dapatkan S pangkat 4 ditambah 8S kuadrat ditambah 81. Nah, jadi kita buatkan hasilnya di sini S pangkat 4 ditambah 18S kuadrat ditambah 81. Ya kan? Baru kita buatkan lagi dalam bentuk yang pertama, yaitu integral 0 menuju tak hingga E min 2T dikalikan dengan T sin 3T dt sama dengan ini kan tadi 6S per, tadi juga kita kan kita tulis aja dulu kan, karena ini kita sudah membuat persamaan, jadi kita turunkan hasil yang ini dulu. S pangkat 4 ditambah 18S kuadrat ditambah 81. Nah, tadi kan sudah diketahui kalau nilai S-nya itu adalah 2. Jadi kita ubah nilainya jadi setiap nilai S ini kita jadi ubah jadi 2. Jadi 6 dikalikan 2 per 2 dikali pangkat 4 ditambah 18 kali 2 pangkat 2 ditambah 81. 6 dikalikan 2 hasilnya 12. 2 pangkat 4 hasilnya 16 ditambah ini kan 18. 2 kali 2 pangkat 2 kan 4. Jadi 18 kali 4 itu hasilnya 72 ditambahkan dengan 81. Nah, jadi hasilnya 12 per 169. Nah, jadi untuk soal yang nomor 2 ini menggunakan integral Laplace transform, kita dapatkan hasilnya 12 per 169. Sudah.
Nah, tadi kita sudah mengerjakan 2 soal dari nilai awal batas syarat dengan materi Laplace. Nah, saya berharap teman-teman sudah mengetahui atau sudah tahu atau sudah mengkoreksi letak kesalahan saya di mana, dan saya berharap teman-teman memberikan komentar sebaiknya, masukan sebaiknya. Nah, jadi nanti saya akan memperbaikinya untuk kedepannya. Nah, terima kasih partisipasi kawan-kawan untuk melihatnya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.